Jalan ke maksiat itu pemborosan juga, duit habis juga gitu kan. Tapi kalau jalan taat mah kagak gitu kan. Kalau jalan menuju surga mah jarang yang mau. Padahal gratis ya Pak Ustadz. Gratis. Iya. Kan musik itu termasuk hiburan Pak Ustadz ya. Dulu kan sempet rame kan kalau musik itu kan diharamkan. Apa emang benar Pak Ustadz? Musik itu haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cikar everybody, welcome bring. Balik lagi ke YouTube channel kita di Dream Date Channel dalam konten Dream Date Hidayah bersama Pak Ustadz Muhammad. Aduh, Pe, udah malam Jumat lagi Bay nih, Pe. Iya, pusing. Ya, oh iya pusing, bujangan orang-orang sunnah Rasul, kita syuting terus syuting. Ngopi lagi. Ngopi terus, ngopi ampun. Sekarang temanya apa, Pe? Hiburan. Wah, hiburan nih. Maksudnya hiburan remang-remang gitu apa gimana ya? Mencakup dah. Mencakup semuanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah masih Tapi Jumatan. Agak panas dikit. Panas dikit. Jadi tema sekarang ini malam Jumat ini kita tentang hiburan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada hiburan gitu ya. Hiburan. Untuk siapa sebenarnya hiburan ini ya? Untuk orang-orang yang hatinya ini lara. Wow, kesepian. Lara hati. Untuk yang hatinya sedih. Sedih. Aduh. Gitu. Jadi apa hiburannya itu? Ya, hiburan itu gitu, segala sesuatu, baik itu kata-kata, itu kan perlakuan, benda yang dapat menghibur dari apa? Dari kesedihan, dari duka lara. Itu jadi hiburan. Kita kembalikan lagi nanti hiburan yang artinya sifatnya positif, Lebih bermanfaat lah gitu ya Pak Ustadz. bermanfaat. Iya. Perlu nggak bagi orang? Ya, perlu bagi orang seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai sedih, ya tidak mempunyai duka lara, ya ngapain? Nggak perlu hiburan. Cuman Iya. kan bagi semua orang itu pasti itu merasakan semua. Ya. Iya, benar-benar. Bisa jadikan apa jalan solusi Iya. hiburan tersebut gitu kan. Tidak jauh sih. Kalau misalkan apa namanya dari suntuk lah bekerja misalkan, hiburannya apa ya, tadi larinya kemana, misalkan ke klub atau ke yang lain. Boy, klub mau tahu-tahuan klub sih. Wah. Jangan pensiunan Ustadz nih. Atau yang dikecewain oleh perempuan. Waduh. Banyak itu. Larinya nanti ke perempuan lagi. Iya, mabok kalau Pak Ustadz, iya. Kayak gitu kan. Ya udahan ke perempuan dan mabok gitu lagi. Iya, gitu lagi. Gak sembuh-sembuh. Duh. Ada yang emang jual suntuk gitu seharian, pengen seminggu sekali atau sebulan sekali passingnya dengan rekreasi lah. Iya. Lihat laut, lihat gunung gitu kan. Itu terjadi seperti itu, dan itu memang kalau seperti itu positif ya, sah-sah saja gitu kan. Tapi kalau yang negatif gitu kan, yang kepada maksiat, ya itu dilarang. Kalau yang tidak maksiat lah, seperti orang-orang soleh, orang-orang yang kuat imannya, itu hiburannya nggak seperti itu. Justru mereka mendekatkan diri kepada Allah lebih mantap gitu kan, tanpa harus seperti itu. Kenapa? Hati mereka itu senang kok gitu kan. Semua kan perlu kesenangan juga. Senangnya kan lain-lain. Ada yang senang ke maksiat, ada yang senang ke taat gitu, ke ibadah, ke perintah Allah, senang dia. Ya udah, hiburannya seperti itu. Nah, kebanyakan ya ke negatif seperti itu. Mau lari kemana terserah itu. Berarti lebih baik kalau misalnya kita bete tuh harusnya kemana Pak Ustadz ya? Kalau zaman dulu lah istilah kita cerita ke Nabi kan nggak ada HP, nggak ada apa. Iya, kadang sekarang kan HP juga. Iya. Jadi hiburan nonton HP. Tapi bagi saya ya apalah.
pusing juga saya, kalau malah pusing bukan jadi hiburan. Iya, banyak Kata- konten-konten begitu saya Katanya nonton dulu. kemancing tetap aja, malah tambah pusing juga. Iya, dipengen kan Ustad, jadi nggak bisa. Gimana ya? Iya. Jadi ya terserah sih pribadi masing-masing ya, cocoknya kemana tak. Cuman tadi ke yang positif aja, gitu ya. Hiburan semua. Dan gini ya, artinya kita perlu hiburan, tapi tadi jangan kesenangan ya. Perlu hiburan, kesenangan, biar kita nggak duka, nggak lara gitu, Iya. hati itu nggak sedih. Kepada mana gitu, maksudnya ke jalan yang taat aja, jangan ke jalan yang kemaksiat gitu. Justru yang jalan kemaksiat itu pemborosan juga, duit habis juga gitu kan. Benar, Tapi kalau benar. jalan taat mah kagak gitu kan. Kalau jalan menuju surga mah jarang yang mau, Padahal gratis ya Pak malah Ustad. gratis. Iya. Tapi kalau menuju neraka mah Nah, buh, seneng, duitnya habis juga, tetap nggak sembuh seneng weh. Seneng ya. Itu. Akhirnya lama-lama edan. Iya udah Pak Ustad, padahal cuma butuh air wudhu dan sajadah. Iya. Tempatan gue ya. Mantep. Iya, biar keren aja gue begini. Biar dipandang bagus aja. Ngepe, ada pertanyaan Ngepe. Gue lagi nggak enak badan nih. Kan musik itu termasuk hiburan Pak Ustadz ya. Dulu kan sempet rame kan kalau musik itu kan diharamkan. Apa emang bener Pak Ustadz? Musik itu haram? Ya ada dua pendapat ya, ada yang mengharamkan, ada yang tidak gitu kan. Iya. Yang mengharamkan lebih mungkin tadi musik-musik itu sekarang udah ketahuan lah, apalagi di dunia barat gitu kan. Itu kan dijadikan gulu, artinya lalai, dan itu juga jalan maksiat, makanya diharamkan. Kalau jalannya tidak seperti itu, justru misalkan menggugah hati kita kembali kepada Allah kan, itu tidak. Dulu waktu zaman Rasulullah juga kan pernah ada musik juga Musik itu yang disebut qasidah. rabana qasidah itu memang nggak ditambahin dengan alat-alat musik yang lain, hanya seperti itu aja. Makanya Rasulullah waktu itu tidak menegur gitu kan. Berarti artinya apa, membolehkan gitu, silakan saja. Cuman makin kesini kan udah makin canggih, makin modern, banyak gitu kan, kolaborasi, perpaduan. Bahkan sekarang itu banyak solawat yang yang dibarengi dengan musik gitu kan, banyak sekali. Seperti itu tadilah yang kalau misalkan dibolehkan seperti itu. Kalau zikir misalkan kalimat tauhid dibarengin itu kayak gimana? Ya kan itu bukan fokus pada zikirnya. Ada suara musiknya itu. Seperti sholawat memang enak. Bener kan enak. Bagaimana? Ini kalau sholawat ini kan emang sholawat tuh ada keunggulannya ya. Dibaca dengan senang, dengan biasa aja, tidak fokus gitu lah. Iya. Tetap mendapat keberkahan. Tapi bagaimana dengan sholawat yang diiringi dengan musik? Nah nanti takutnya ini tadi keberkahannya ini nggak ada, kalau gitu doang. Gitu. Sebenarnya enak banget kalau mengamalkan sholawat. Sholawat itu kita nggak perlu fokus, penting baca aja sudah, dan itu sudah diterima. Dan kalau sampai dijawab oleh Allah itu kan luar biasa sholawat kita. Makanya satu amalan ya. Yang Allah sendiri memerintahkan, tetapi Allah juga bersolawat. Amalan yang lain tidak. Allah menyuruh sholat, sedekah, haji, tapi Allah nggak melakukannya. Tapi kalau sholawat, tuh Allah menyuruh sholawat, tapi Allah sendiri melakukannya. Nah kan? Terus siapa orang yang tidak bersolawat? Yang tidak bersolawat berarti Rasulullah. Karena Nabi Muhammad, orang itu bersolawat pada Nabi Muhammad gitu kan. Rasulullah masa bersolawat pada dirinya. Justru Allah yang bersolawat. Nah ini unggul sekali kan. Kalau kita sholat, Allah melakukan sholat tidak. Tapi ketika bersolawat, Allah pun bersolawat. Luar biasa. Maka jangan tinggalkan solawat. Nah itu hiburan juga sebenarnya. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau diiringi dengan musik ya tadi, takut
keberkahannya nggak ada. Dari selawat itu kan kita artinya apa, orang suatu pembuktian kita cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak selawat. Itu ada lagi cintanya dengan apa, dengan praktek. Praktek artinya apa namanya, sunnah-sunnah beliau, itu bentuk kecintaan seperti itu. Tapi jangan zikir-zikir yang lain, apalagi bacaan Quran itu diiringi dengan musik, ya kan, kayak gimana gitu. Itu aja kalau tentang musik gitu kan. Silakan aja, tapi yang tadi positif, tidak membawa kalimat-kalimat Allah diiringi dengan musik gitu. Apa? Lagi Iya, udah musik tuh. Iya. Berarti diperbolehkan. Diperbolehkan. Asal Ada yang boleh. Ada yang boleh, yang enggak, yang penting positif gitu. betul. Positif. Nah, itu kalau negatif nggak boleh. Musiknya negatif nggak boleh. Harus ada positif. Ya tinggal tadi gitu. Kita mau misalkan ini ya, musik ini apa membuat kita tuh lalai dari Allah gitu kan. Iya. Atau maksiat ya jangan. Tapi kalau enggak ya silakan aja. Oh, kayak seperti itu. Iya. Berarti intinya kalau memang hati kita sedang bete, bersalawat aja berarti Pak Ustadz ya. Iya, bisa Iya, lah, bisa salat, bisa sembuh gitu. Terus sembuh ya betenya. Jadi intinya kenapa kita itu harus duka, harus apa namanya, sengsara, harus sedih. Kenapa harus seperti itu sih? Gitu kan. Nah, kenapa coba Ustaz? Nah, ini kan masalah batin juga sebenarnya. Iya. Masalah batin juga. Nah itu apa, dikoreksi batinnya. Kenapa seperti itu? Berarti ada yang nggak beres. Iya. Gitu kan. Memang Allah menciptakan sedih juga. Cuman tadi ada yang nggak beres itu. Tidak semua orang, ya semua orang mengalami hal seperti itu. Tapi kalau terus dia itu sering mengalami, ya ada apa? Ini kan nggak beres berarti batinnya. Tadi ada, ya setiap masalah itu pasti diawali dengan tadi, selalu ditanggapi dengan marah. Atau Rasulullah ditahan. Orang yang kuat itu apa? Bukan orang yang berkelahi kemudian memenangkan dari perkelahian itu, tetapi orang yang kuat itu orang yang ketika dia ini marah bisa menahan amarah. Tuh, kuat. Ini pasti terjadi seperti itu, baik itu dari kepenatan kita bekerja, kemudian pertengkaran dengan istri, bos dan sebagainya, itu diawali dari marah itu. Tapi kalau enggak, coba aja dah. Bukan berarti kita, kamu itu jadi laki kayak nggak punya apa namanya, kayak nggak punya kejantanan gitu. Iya. Kok diginiin sama orang tuh tetap aja ini. Lah buat apa? Benar Ustaz, benar. Buat apa? Benar. Api dilawan dengan api kan tambah gede. Iya. Ya, api ya disiram sama air gitu. Baru padam. Buat apa gitu kan? Jadi segala sesuatu itu, segala permasalahan itu jangan apa namanya dihadapi dengan Amarah. emosi, dengan amarah, dengan marah. Gitu jangan. Maka tidak akan jadi tuh masalah itu. Terlalu tidak akan. Tapi kalau orang seperti itu, aduh. Itu kan artinya apa? Mau meledak, terpendam di dalam jiwanya, dalam hatinya. Oh, jadi apa? Dia butuh hiburan. Padahal enggak. Sebenarnya apa dari kita juga sih. Bagaimana? Cuman tadi kata Rasulullah, jangan marah. Nah, ketika kita punya permasalahan tapi tidak dihadapi marah, malah kita ini apa namanya bersabar dari keburukan orang misalkan. Maka di situ turun yang namanya pertolongan Allah. Turun itu selama kita terus bersabar. Luar biasa kan seperti itu. Tapi orang jarang apa mempraktekkan hal seperti itu. Iya. Benar. Maka akhirnya mereka jadi tadi butuhlah hiburan yang tadi nggak positif, malah kembali ke maksiat. Ujung-ujungnya bukan menjadi obat, bukan, malah tambah masalah. Jadi masalah ditambah masalah, makin numpuk, akhirnya stres. Nanti ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Itu benar. Ya kemana lagi? Iya, kayak teman kita kemarin bunuh diri, Pak. Ya. Banyak masalah. Benar. Iya, yang upload status mulu. Banyak masalah. Iya, si paling masalah. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz,
Gope nih si Gope misalnya si Anda ini. Dan ini stres nih, mau ke clubbing. Terus saya mengingatkan, jangan Pe. Saya dapat pahala nggak Pak? Dapat. Pe jangan. Iya. Kalau Gope nurut ya. Ya. Nah, berarti Dapat pahala Mas berarti Irfan saya. jadi asbab hidayah. Alhamdulillah. Emang seperti itu saya. Diciptakan seperti itu Pak Ustaz. Untuk mengingatkan teman-teman saya. Kita pokoknya ngomong perlu bener-bener ngomong ya. Iya. Ngomong biar artinya kita itu mengajak dia tuh supaya curhat gitu. Nah, Biarin itu dong. benar. Gitu. Balik lagi cukup itu. Udah dah daripada lu gitu, bawa ke positif. Iya, sini duitnya dah gua pegang. Ya, Udah curhat aja, beliin rokok. beli bakso. Iya. Nanti lu kalau udah kenyang lu tidur. Udah lupa. Besok inget lagi. Pusing lagi. Bakso lagi. Ya paling nggak jauh ke situ. Gitu ya Mas Tadi ya. Terus-terusan itu lingkaran setan. Tapi soalnya. bisa itu si amarah itu biar tidak terus timbul ya. Ada. Makanya tadi janji Allah itu dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainul qulub tuh. Tuh, puluh. Ini kan sumbernya dari situ. Dengan apa? Ketahuilah olehmu bahwa dengan berzikir kepada Allah itu tatmainul qulub, bisa menenangkan hati. Itu. Jadi kurang zikir orang seperti itu. Tuh. Sebenarnya aparat tuh kurang jikir. Makanya gue tuh nggak pernah marah, sering jikir. Iya. Kapan gue pernah marah? Coba jelaskan. Kapan gue pernah marah di tim ini? Benar. Pernah. Maka gue mengingatkan, yuk sholat, zikir. Itu gue tuh emang dicipta untuk mengingatkan. Oh, seperti itu. Iya. Di surat Al-Imran ayat 2. Jelaskan. Itu posan aja. Coba kalau nggak percaya coba aja ya. Lagi punya masalah nih, udah wudhu, sila ya. Udah baca sholawat, jangan tanggung-tanggung. Coba aja baca sholawat 1000. Tuh, 1000. Wah, pantangin ya Allah, pantangin terus sholawat. Berubah si tadi amarah itu meredah. Gitu. Itu aja. Kalau bisa baca Quran ya dengan Quran bisa. Dengan zikir la ilaha illallah, ayo terus aja baca terus. Kita fokus. Itu reda bener. Itu. Bapak ada beberapa teman kata saya jadi banyak masalah nih. Kamu ninggalin zikir. Oh iya, pasti praktekan udah. Wah, langsung mantepin. Sampai ngepul palanya tuh. berzikir. Rokok itu. Rokok pep. Orang dari dalamnya panas kan. Ya jelas aja malah nyumpul. Tuh, makanya kalau emang bete jangan ke hal-hal yang negatif. Cukup berzikir atau bersalawat. Itu menenangkan hati. Cakep. Iya, itu yang gue lakuin setiap hari itu. Beneran. Kalau gue nggak perlu ngomong kan, ria. Kalau dia gue ngomong ria. Tapi orang harus tahu. Emang ya coba. Itu intinya. Pokoknya kalau misalnya hati sedang gundah gulana atau bete, nggak perlu ke klub yang ratusan juta dan lain-lain. Cukup ambil wudhu dan sajadah. Kita berzikir dan mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gila, itu bosan saya di situ bosan. Gue belum lulus aja jadi ustaz, gue lagi ikut pelatihan soalnya. Sekarang masih jadi kiai. Iya, kemarin kiai udah pensiun gue. Ada pertanyaan lagi, Pe? Sudahlah. Udah. Ya begitu aja. No. Ya berarti tadi intinya kan bersumber kan dari hati ya. Iya. Dari hati ada masalah ya hati ya. Tadi marahnya itu timbul. Nah supaya jangan timbul tuh gimana gitu. Maka segala sesuatu persoalan kalau tidak dihadapi dengan emosi, dengan marah, tidak akan seperti itu. Akhirnya itu sebenarnya solusi juga. Itu nggak perlu kita kepada namanya hiburan. Itu kalau ngajak anak bini ya sekali-kali pengen rekreasi ke gunung apa ya terserah itu. Iya. Ya kadang-kadang saya gitu juga tapi pulangnya kadang bukan malah capek, seger malah aduh Iya, capek badan gitu. Tapi mungkin bagi yang lain membuat dirinya itu tenang segar gitu, tapi bagi saya agak capek bener. Capek itu, mendingan duduk mendingan tidur. Itu tidur juga nggak apa-apa,
tidur aja bok dah, ada masalah. Bagus juga itu. Iya. Tidur tak, kan hiburan, tidur aja udah tak. Buat tidur agak lumayan kan. Menenangkan. Daripada kita bergerak kemana-mana. Iya, malah lebih pusing. Mendingan tidur aja. Bener ya, Gitu. tidur. Justru kata kan gini ya, aktivitas tidur itu dihitungnya bukan dihitung karena dia nggak beramal ya. Jadi nggak dihitung, bukan. Justru dengan tidur itu kita tidak melakukan maksiat. Udah enak. Jadi apa? Tetap dapat pahala. Bukan tidak dapat pahala. Dapat pahala, enak. Segar tidur ya. Iya. Wah tidur mulu lu nanti kena penyakit jantung. Wah kagak. Justru enak badan. Sering begadang. orang tidur. Ya, tidur aja. Padahal sangat mudah pokoknya untuk yang di luar sana, hiburan untuk menenangkan hati itu sangat mudah, nggak usah ke klub malam. Yang tadi saya jelasin, ikuti apa yang saya omongin tadi. Coba ulangin. Tadi gimana coba? Tadi kita bisa review aja yang tadi. Kalau emang pengen tahu, nonton yang sebelumnya aja. Itu inti dari intisari. Inti dari segala inti. Iya, pokoknya Postan terima kasih untuk waktunya. Selamat bermalam Jumat untuk kalian yang menjalankannya. Kalau enggak ya kita untuk berzikir dan bersolawat aja. Kamu sholat terdekat kalian. Thank you Cikar everybody, thank you, God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.